dia merasa seperti dia juga disakiti, dia juga dicela. Yang penting satu, jangan coba-coba menghina Allah, agama Islam atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Anda mengaku sebagai seorang Muslim, sama sekali tidak ada kemarahan, kecemburuan kepada Anda, iman Anda dipertanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin, dimanapun Anda berada, sahabat MPD yang kami cintai karena Allah, ikhwah fiddin wa fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Kita berjumpa kembali di pembahasan khusus seputar tentang cinta ketika Islam berbicara tentang cinta. Kita masuk ke ciri yang berikutnya, yaitu orang yang sedang jatuh cinta, dia akan cemburu dan marah kepada orang yang dia cintai apabila orang yang dia cintai itu ya direndahkan, diremehkan, apalagi sampai dilecehkan, dihina, dicaci maki, dicela. Karena apa? Karena dia merasa seperti dia juga disakiti, dia juga dicela. Dan dia tidak terima dengan hal tersebut. Dia tidak akan terima, dia tidak akan redha ketika agama Islam dilecehkan, ketika syariat Allah direndahkan, ketika keagungan Allah dihinakan, ketika kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicela, dihina, dan direndahkan. Dan sejauh yang kami amati di lapangan, hal ini tetap terjadi bahkan kepada seorang Muslim yang mohon maaf, mungkin dia tidak sholat atau bahkan mungkin jarang sholat, minum minuman keras, khamar, pesta, foya-foya, hidup dengan dunia malam, main perempuan, berzina, mencuri. Tapi ada sebahagian di antara mereka, meskipun demikian bejat, ada benih-benih kebaikan di dalam hati mereka, ada kecemburuan di dalam jiwa mereka, yang mana mereka punya prinsip, mabuk gue, ya gitu ya, dosa-dosa gue. Kamu mengatakan saya sampah masyarakat karena mungkin mabuk apa? Oke, ya saya terima keadaan saya seperti itu. Tapi tolong jangan caci maki Allah, syariatnya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang seperti ini ya mengakui kelemahan, kemaksiatan diri mereka. Cuman itu tadi. Yang penting satu, jangan coba-coba menghina Allah, agama Islam atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dulu di zaman jahiliyah ketika Rasulullah SAW belum menjadi nabi dan rasul, ya, itu orang-orang kafir Quraisy menyanjung beliau, memuji beliau, ya subhanallah, sampai digelari apa? Al-Amin, orang yang jujur dan terpuji. Bahkan nama panggilan beliau salah satunya adalah Ahmad. Akan tetapi begitu beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, lalu beliau mengumumkan hal ini kepada masyarakat Quraisy waktu itu, maka julukan beliau berubah 180 derajat. Sahirun, seorang penyihir. Syairun, seorang penyair. Kahinun, seorang dukun. Majnun, orang gila. Dan tuduhan-tuduhan jelek yang lain. Hingga satu kali, tatkala tersiar kabar, ada kabar-kabar angin gitu ya di kampung Mekah waktu itu, bahwasanya Rasulullah SAW telah terbunuh. Qad qatala Muhammad. Sungguh Muhammad telah dibunuh. Waktu itu ada seorang anak muda, remaja yang bernama Zubair ibnu Awam. Dia sedang di rumahnya waktu itu. Maka ketika mendengar bahwasanya Rasulullah SAW telah dibunuh, dan itu masih periode awal Mekah ya, maka Zubair kemudian keluar dari rumahnya dengan membawa 2 buah pedang. Tangan kanan di tangan kiri. Lalu pedang ini dia hantam-hantamkan ke bebatuan cadas di daerah Mekah waktu itu. Sambil mencari-cari siapa yang berani membunuh Rasulullah SAW. Ketahuilah di tengah jalan Rasulullah berpapasan dengan Zubair. Rasulullah, "Wahai Zubair, ila aina ant?" Wahai Zubair, mau kemana kamu ini? Kata Zubair, "Rasulullah, tadi saya dengar engkau dibunuh oleh mereka orang-orang Quraisy ini." Maka Rasulullah tersenyum. "Wahai Zubair, emang kenapa kalau benar-benar aku dibunuh oleh mereka?" Maka Zubair berkata, "Maka aku akan membunuh mereka dengan pedangku ini. Ya, setiap yang terlibat di antara mereka akan aku balas." Inilah kecemburuan ya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah ketika dia telah masuk Islam, ibunya tidak. Ibunya belum masuk Islam. Maka
Abu Hurairah meskipun begitu dia tetap ya melayani ibunya, menyiapkan makan ibunya, minum ibunya, membantu pekerjaan rumah ibunya. Tapi ibunya marah-marah terus. Diejek lah anak ini, dicaci, dilempar, dipukul, dicubit. Abu Hurairah diam. Ya. Dia terima semua itu, dia terima. Hingga one day, satu hari ibunya itu mencaci Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah berkata, "Wahai bunda, kalau engkau mencaciku, merendahkanku, menghinaku, memukulku, menendangku, ya, meludahiku, semua aku terima karena aku ini adalah budakmu, aku adalah anakmu. Cuman satu, wahai bunda, janganlah coba-coba engkau lakukan. Jangan kau caci maki kekasihku Rasulullah SAW." Lihat bagaimana kecemburuan Abu Hurairah kepada kekasihnya. Ibunya tambah mangkel. "Kamu ini seperti orang gila saja karena sihirnya si Muhammad." Maka Abu Hurairah keluar dari rumah ibu dalam keadaan marah, sedih, ya. Lalu mengadu kepada Rasulullah SAW. "Rasulullah, ibu saya Rasulullah begini begitu begini begitu." Diceritakan semua. Maka tolong Rasulullah, doakan kepada Allah agar ibuku mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Maka Rasulullah berkata, "Allahumma hdi li ummi Abu Hurairah." Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berlari dengan cepat ke rumahnya. Belum sampai masuk rumah, terdengar suara gemericik air. Ibunya sedang mandi, ibunya sedang membersihkan tubuhnya. Maka Abu Hurairah berkata, "Wahai bunda, boleh saya masuk?" Ibunya kata, "Jangan dulu, ibu sedang bersih-bersih." Setelah selesai, ibunya pakai baju, pakai tutup kepala gitu ya, selendang, berkata, "Wahai anakku, di mana Rasulullah SAW?" "Kenapa wahai ibu?" "Aku ingin masuk agama Islam." Allahu Akbar. Begitu kecemburuan. Kecemburuan kepada Allah, kepada agama Islam, kepada Rasulullah SAW. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki cinta kepada Allah, cinta kepada agama Islam, cinta kepada Rasulullah SAW. Dia tidak akan pernah reda, tidak akan pernah rela, tidak akan sudi ketika Allah, agama Islam, Rasulullah SAW dilecehkan. Dulu ketika perang Tabuk, salah seorang gembong munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, ngobrol sama kawan-kawannya sambil melecehkan Nabi dan para sahabat. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Kawan-kawan, belum pernah ya aku melihat ya, laki-laki yang paling buncit perutnya, paling banyak makannya, paling pengecut di medan tempur kecuali Muhammad dan kawan-kawannya. Belum pernah aku melihat sekelompok qori, para pembaca Quran yang lebih rakus daripada mereka. Ucapan ini didengar oleh sahabat muda yang bernama Auf bin Malik, usianya waktu itu baru 12 tahun. Auf bin Malik. Maka Auf bin Malik menghardik Ubay bin Salul. Apa kata dia? "Dusta engkau, dusta engkau. Rasulullah jujur, engkau pendusta. Akan aku sampaikan ucapanmu ini kepada Rasulullah SAW." Maka Auf langsung kepada Nabi melapor bahwasanya Ubay bin Salul barusan berkata demikian dan demikian. Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian mencoba meminta maaf kepada Nabi, bergelantungan di tali kudanya Nabi, di pelananya Nabi, sampai-sampai batu-batu kerikil tajam itu merobek telapak kakinya, merobek tumitnya sampai berdarah-darah. Rasulullah cuek. "Apakah dengan Allah dan Nabinya kalian bercanda? Kalian telah kafir setelah kalian sebelumnya mengaku beriman." Lihat, begini para sahabatnya, kecemburuannya kepada Allah, syariat Allah, kepada Rasulullah SAW demikian besar. Yang mana cemburu ini bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan bangsa, tapi kecemburuan berdasarkan agama, berdasarkan akidah. Maka kita sebagai seorang muslim, apalagi di zaman sekarang, orang-orang sekuler, orang-orang liberal, orang-orang ateis, orang-orang agnostik, demikian gencar melecehkan agama Allah dengan komedi mereka, dengan komentar pedas mereka, dengan video-video pencelaan mereka. Maka apabila Anda mengaku sebagai seorang muslim, sama sekali tidak ada kemarahan, kecemburuan kepada Anda, iman Anda dipertanyakan. Namun ingat, ya, kemarahan, ketidakrelaan, ketidakridhaan ini harus di jalur syariat. Ya, harus di jalur syariat. Ya, ada masanya kita membela dengan tangan, dengan fisik, dengan senjata. Ada masanya kita membela dengan lisan, dalil, argumen, dan ada masanya kita hanya bisa membela dengan kemarahan di hati. Jadi jangan sampai tidak ada kemarahan,
Yang kedua, boleh marah tapi harus sesuai dengan koridor syariat. Jangan sampai marahnya itu justru menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya, wallahu taala a'lam. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.